Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara yang terkasih, tidak seorang pun anak Tuhan yang tidak pernah merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, bukan? Tuhan itu setia dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pemazmur berkata Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Sudah berapa kali kita diluputkan Tuhan dalam hal-hal yang jahat, saudara? Tentu tak terhitung banyaknya. Nah, itulah kesetiaan Tuhan. Bagaimana dengan kesetiaan manusia? Kesetiaan manusia itu rapuh dan ada batasnya. Dikatakan rapuh sebab kesetiaan manusia itu mudah berubah, sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Apabila situasi dan kondisi sangat menguntungkan bagi dirinya, maka manusia akan setia. Sebaliknya, ketika kondisi tidak menguntungkan, kesetiaan itu akan sirna sama sekali, sampai-sampai dikatakan orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Mazmur 12 ayat yang kedua. Saudara, sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena punya Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan itu juga mencakup pemeliharaan Tuhan terhadap ancaman dari segala sesuatu yang jahat, baik itu kuasa jahat yang berasal dari iblis ataupun kejahatan yang direncanakan oleh manusia. Sebenarnya kejahatan yang dilakukan manusia itu juga bersumber dari roh iblis. Tapi Alkitab menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Kita sering mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang mengalami tantangan atau perbuatan jahat yang ditujukan terhadap hidupnya. Bahkan ketika memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman, terkadang diserang oleh kuasa jahat yang berusaha untuk membunuhnya, baik itu dengan ilmu-ilmu sihir, mantra-mantra, ataupun racun untuk membunuh mereka. Tetapi tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan melindungi para hamba Tuhan itu terhadap yang jahat, sehingga kuasa maut tidak mampu membunuhnya. Saudara, ketika orang-orang jahat itu tidak mampu membunuh para hamba Tuhan,
Mereka pun menjadi takut dan banyak dari mereka yang akhirnya bertobat dan terima Injil. Disinilah kuasa Tuhan dinyatakan. Karena itu jangan takut, karena perlindungan Tuhan itu sempurna untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kesetiaan dan perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap kami yang percaya, yang bersandar, berharap kepada Tuhan. Engkau sendiri berkata bahwa Engkaulah yang akan menjaga, menaungi kami, sehingga kami aman dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu Engkau genapi, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang setia, yang terus menguatkan hati kami dan memelihara kami terhadap yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah meluputkan kami berkali-kali, dan hari ini kami perlu mengambil komitmen untuk tetap setia seperti Engkau, Allah kami yang tidak pernah terbatas kesetiaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Allah yang kami dengarkan hari ini. Engkau meteraikan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu ini berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat Allah turun atas setiap pendengar Breath of Life Audio. Dalam keadaan apapun, hadirlah dan berkatilah mereka, biar hidup mereka tetap melekat hanya kepada Tuhan saja. Semua hormat puji syukur kami kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.